haitsu la nass wala ijma'. Sekiranya tidak ada nas yang sharih dan tidak ada ijma', li'anal qiyasa fi raddul mutanaza' fihi ila Allah wa ila Rasul. Karena metode qiyas ini adalah metode untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ada sebuah buku namanya Al-Istisyraq wal Mustasyrikun, Orientalis dan Orientalisme, disusun oleh Dr. Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau mengatakan dalam upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya, pertama, jauhkan umat Islam itu dari karya-karya ulamanya. Ulama punya kitab usul fikih, wis gak usah usul fikih. Ulama punya kitab ilmu fikih, sudah gak usah ilmu fikih. Langsung Quran hadis. Gak usah baca Fathul Mu'in, Fathul Qarib, I'anatut Talibin, Zadul Ma'ad, gak usah. Langsung Quran hadis. Yang kedua, jauhkan umat Islam dari ulamanya. Ada ulama yang dikagumi, dicari kekurangan-kekurangannya, difitnah, sehingga jauh umat Islam dari ulamanya itu. Ulama yang jadikan panutan, difitnah, diupayakan untuk tidak diminati oleh masyarakat umat Islam. Nah, ini juga terjadi baik itu ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama sekarang. Para ulama, para pengarang-pengarang kitab difitnah. Ini tidak thiqah, ini tidak dipercaya, ini begini, begini. Akhirnya umat Islam gak simpatik dengan dia. Atau ulama-ulama sekarang yang sudah dikagumi, jadi panutan, kadang-kadang kemudian mungkin karena dianggap hal yang sebenarnya itu tidak salah, tapi yang dianggap tidak wajar, akhirnya diklaim, kemudian tidak payu gak laku. Jauhkan ulamanya. Nah, setelah itu kemudian dengan semboyan kembali kepada Quran dan hadis. Akhirnya nggak pakai ulama-ulamaan, nggak pakai karya ulamaan, cukup Quran hadis. Setelah banyak begitu, kata Syekh Mustafa As-Sibai, naik lagi. Hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Sudahlah, ketimbang bingung pakai hadis, gak usah hadis, gak usah sunnah, cukup Quran. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maka muncullah orang-orang yang ingkarus sunnah, gak gelem ke hadis. Ada kelompok ingkarus sunnah, Pak. Ketika dia ngambil hukum Islam, cukup Quran saja. Hadis Nabi itu bukan sumber hukum Islam. Itu hanya sejarah, cerita Nabi saja. Yang kevalitannya masih dipertanyakan. Muncul kelompok ingkarus sunnah, nggak mau kepada hadis. Setelah itu muncul banyak, naik lagi. Quran itu ada yang cocok dengan zaman, ada yang tidak cocok. Yang cocok diambil, yang nggak cocok nggak usah. Akhirnya banyak yang nggak percaya kepada sebenarnya isi Al-Quran. Setelah banyak seperti itu, naik lagi. Al-Quran itu cuma karya budaya. Itu bukan wahyu dari Allah. Itu cuma hasil karangan Muhammad. Astagfirullah. Habis sudah. Dan ini juga sudah gejala seperti itu muncul. Apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Al-Istisyraq wal Mustasyrikun. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum Islam itu paten 4. Pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga apa? Ijma'. Yang keempat apa? Qiyas.
Ini akan melengkapi semuanya sebagai dasar sumber hukum Islam memutuskan segala persoalan. Akan terjawab. Di Quran, poin-poinnya lebih jelas dalam hadis. Di hadis mungkin tidak ditemukan semuanya, maka akan nanti melalui ijma, kesepakatan para sahabat, para ulama. Di ijma mungkin tidak ditemukan, maka dengan qiyas, menganalogikan. Sini saya contohkan, apa hukumnya narkoba? Haram. Ada enggak ayat Al-Qur'an tentang narkoba? Hadisnya tentang narkoba ada enggak? Innama narkoba. Ada enggak? Enggak ada. Loh kok bisa haram? Dengan cara qiyas. Narkoba itu ilatnya memabukkan. Oke. Nah, di Al-Quran ada yang diharamkan oleh Allah yang memabukkan. Apa itu? Khamr. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amalish. Khamr memabukkan itu diharamkan. Berarti ada ilat yang sama, maka dikiaskan narkoba dengan khamr. Itu kias hukumnya. Sama-sama haram. Ya Bu ya? Bu? Bu? Bensin berapa Bu? 85. Cabai pinten Bu? Cabai naik 100.000. Warung Padang juga naik ya. Botan. Ibu gak mikirin ijma kias, yang penting cabai murah Bu. Nah, ya sudahlah, nggak usah mikirin bensin ya. Itu ada yang ngurusin dewe-dewe. Nggih. Kita ngurusin ini sumber hukum Islam. Untuk selanjutnya hal-hal yang detail-detail itu ijtihadi, merupakan ijtihad para ulama. Kalau benar mendapatkan 2 pahala, salah pun tidak dimurkai, masih mendapatkan 1 pahala.